Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Genius Family. Kali ini saya sama istri sama Kalea. Kita lagi istirahat menunggu perjalanan dan kita akan bercerita tentang apa ya? Tentang awal pertemuan kita. Jadi saya kenal sama istri itu sebenarnya dikenalin sama sahabat saya. Jadi sahabat saya itu juga teman kuliahnya istri juga gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya dia tuh suka semakin, maksudnya saya suka curhat sama dia tentang percintaan saya gitu. Jadi saya tuh umurnya waktu itu tuh udah berapa ya? Udah 20. Maksudnya tuh gini, dulu waktu kuliah tuh saya pernah berpikir gini, pengen nikah di umur 25, minimal ya umur 25 dan maksimal umur 27. Nah sampai umur 27 tuh saya banyak sekali kegagalan, jadi nggak jadi nikah, nggak jadi terus gitu sama orang-orang yang dekat sama saya gitu. Terus akhirnya teman saya nyeletuk, nih cina ada temen Iki yang katanya mau nikah dan mau serius dan pokoknya tipe A banget lah gitu. Kebetulan pada saat itu saya lagi ikutan grup, namanya grup kelas jodoh. Jadi di situ cara untuk mendapatkan jodoh dengan sistem atau dengan jalur ta'aruf. Nah, karena saya sudah diajarin bikin CV, akhirnya saya kasih tuh titipin CV-nya sama Iki ya. Terus kamu gimana ketika udah menerima? Ya terus dibaca terus dipelajari Terus udah gitu langsung lah kagum juga sih sama isi CV-nya, tapi nggak tahu benar nggak tahu enggak, wallahu a'lam ya. Terus udah gitu langsung kita kontekan. Awal mula kontekan sih awalnya dari Ajani dulu ke aku lewat Instagram. Setelah itu baru kita kontekan di WA. Itu pun aku minta nomornya dengan cara modus lah biar dapat nomor WA. maksudnya jadi mancing gitu. Soalnya kalau di Instagram pertama si kuotanya kan waktu itu aku di kosan aku tuh jaringannya jelek. Terus kalau misalkan kita kontekan lewat Instagram selalu lelet gitu, jadi nggak lancar gitu. Kadang aku suka greget juga kalau misalkan ngebales nih, nungguin balasan lagi, jadi lama banget gitu. Kalau lewat WA lebih lancar lagi untuk komunikasinya kayak gitu. Jadi aku nyari cara buat dapetin nomor WA-nya. Jadi sebenarnya pas awal-awal tuh Iki udah sering sih nawarin ke saya, ini ada temen Iki katanya gini. Itu baru yang kedua kali saya lagi makan sama Iki, terus ya udahlah Ki, coba lihat Instagramnya gitu. Saya lihat Instagramnya dan ada satu foto yang saya tuh kayak tertarik gitu. Cuman nggak tahu ya di Instagram kamu teh dulu mah, kamu teh mukanya teh kayak beda-beda gitu. Ini tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Biasanya saya suka lihat orang tuh dari wajahnya dulu ya. Kalau wajahnya udah meyakinkan, oke lah gitu. Ada satu foto yang saya tuh suka gitu. Dari sekian banyak foto cuman ada satu foto, ya udahlah gitu. Ya udahlah ini nitip CV ke Iki, langsung dikirim ke kamu gitu. Tapi aku dapet CV-nya dari kalau sekarang udah jadi istrinya Iki. Nah jadi setelah itu saya tuker CV, berarti kamu baca ya? Tapi CV-nya bukan dapat dari Iki langsung, tapi dari
kalau sekarang udah mantan istri mantan apa Pacar. jadi istrinya sekarang yang jadi istrinya gitu, dapat dari istrinya langsung. Sebenarnya kita saya sama istri itu kenalan juga nggak terlalu lama sih, kurang lebih 1 bulan lah ya. Jadi 1 bulan itu kita perkenalan kurang lebih lah, tapi bisa jadi kurang ya. Tapi kalau lebih lah. ya 1 bulanan lah, 1 bulan perkenalan, 1 bulan lebih. Kenal benernya sih 1 bulanan, dari bulan November sampai November akhir ya. Bulan Desember akhir, pas bulan Desember akhir itu pas hari Natal kalau nggak salah kita ketemu deket kan, awalnya belum pernah ketemu tuh. Terus waktu itu kita rencanain buat ketemu pertama kali di Bandung. Jadi ketemuan di Bandung, tapi nggak berdua ya, ada yang mendampingi, jadi temennya dia juga. Sebenarnya mah kalau dalam sistem tahu harus ada perantara sih sebenarnya, cuman karena ya saya juga masih belajar saat itu, jadi yang penting ada nggak berdua gitu. Saya temenin sama temennya di situ, saya ngobrol, saya tanya-tanya, nggak tahu kenapa ya. Sebenarnya pas mau berangkat tuh saya curhat juga sama temen dekat saya juga. Ya udah, kamu ketemu aja kalau mau yakin dia cocok atau enggak, karena kalau lihat CV mah, jadi kalau hanya lihat lewat CV belum yakin, sudah sedikit yakin gitu, tapi pas harus ketemu gitu, akhirnya ketemu pas kebetulan lagi libur kerja juga ya, hari Natal, orang lain Natalan, kita ketemuan di kafe di Bandung, ngobrol ya. Terus gimana kamu pas ketemu? Masih biasa aja sih, cuman ya agak kagum juga gitu kan, dari isi CV-nya, jadi penasaran orangnya mana sih gitu, jadi pengen ketemu juga. Udah gitu ya udah biasa aja sih, masih biasa aja, belum tuh timbul rasa suka gitu, tapi masih mengagumi kayak gitu. Cuman dari situ tetap lanjut juga sih, tetap lanjut ingin lebih kenal dan lebih dekat gitu, karena belum tahu satu sama lain kayak gitu. Kalau saya ketika pas awal ketemu nggak tahu kenapa ya, asalnya sangat, jadi pas mau berangkat tuh saya kan janjiannya jam berapa, jam 10. Sebenarnya jam 8 saya udah mau nyampe ke tempat acara, ke tempat kita ketemuan. Cuman karena janjiannya jam 10, kebetulan saya nginep di rumah teman dan temannya juga ada acara, jadi akhirnya saya harus keluar pagi-pagi berangkat bareng dia gitu. Saya nunggu di Masjid Trans Studio Bandung. Di situ saya merenung gitu ya, takut nggak sesuai ekspektasi gitu, karena ini kan dikenalin orang, terus juga belum ketemu gitu, belum tahu nih wajahnya kayak gimana, ngomongnya kayak gimana gitu. Pokoknya deg-degan pisan lah itu mah aslinya. Saya kadang ada godaan, saya tanya udahlah nggak usah lah atau gimana gitu, kadang ada perasaan kayak gitu. Tapi ketika ketemu luar biasa, nggak tahu kenapa ya, malah makin yakin gitu. Jadi saya tuh kan suka sama perempuan yang putih, bener putih gitu, terus lembut, cara ngomongnya teh kayak orang berilmu lah gitu, beda gitu, nyambung lah gitu. Pokoknya setelah ketemuan itu tuh bukan sedikit, malah udah yakin lah mau serius, hampir yakin, dan udahlah nggak usah nyari yang lain lagi gitu. Terus di situ kan ngobrol kita banyak hal sih, tentang perkenalan secara pribadi, secara ini, tapi yang general, yang umumnya sih. Terus selanjutnya lebih ini sih dilanjutin di WA ya, di WA. Terus pas awal tahun 2019 barulah dia ketemu sama orang tua aku.
Iya, Jadi sebenarnya gini sih, karena apa ya, setelah itu udah yakin, terus dia tuh pernah ngomong ke saya tuh tanggal berapa gitu ada nikahan saudaranya gitu. Jadi saya tuh udah kayaknya udah mau datang ke rumahnya gitu. Cuman kita jadi karena mati. Kamu tuh pernah ngomong gini kan, bisa ketemuan di Cianjur atau di Tasik. Jadi sebenarnya dia tuh orang Tasik, cuman merantau ke Cianjur. Dia bilang nanti katanya ada saudara yang nikah tanggal 19, udah tanggal 20, 19 tanggal 20. oh iya Tanggal 20. Jadi kalau bisa tenang, nanti aja ini datang ke sana biar ketemu sama keluarga besar katanya gitu. Oke lah, nanti kita atur lagi, kita kan gitu, mudah-mudahan bisa gitu. Tapi gimana? Tahunnya nggak tahu sih, pas waktu tanggal 1 ya langsung ke Enggak kan, karena kan sebenarnya pada saat itu kamu sudah bercerita. Setelah pertemuan itu kita barulah intens buat komunikasi via WA ya. Terus dia tuh bercerita pernah ngomong gini, dia tuh kan lagi nunggu hasil CPNS. Terus pernah ngomong gini aja, ini katanya kalau aku ditempatin di Sumatera mau ikut enggak, karena kan ini udah tes gitu. Saya tuh jawab ya kalau di sana ada kesempatan buat berkarir juga kenapa enggak gitu, mau aja gitu. Karena sebenarnya juga saya pengen mencoba merantau sih dari dulu, cuman kan nggak ada kesempatan. Itu tuh kayak omongan-omongan doa gitu ya, dan akhirnya pengumuman lah kamu ya. Terus dan beneran di Sumatera Utara. Akhirnya dia ditempatkan di Sumatera Utara dan harus berangkat tanggal 25 ya. Iya. 25 Januari ya. Disitulah akhirnya pertemuan dengan keluarga pun dipercepat karena ada ultimatum dari orang tuanya. Kalau mau serius katanya harus ketemu dan pokoknya harus meyakinkan apakah mau nikah atau mau lamaran sebelum tanggal 25 dan sebelum berangkat gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya, bertemu sama kedua orang tuanya, ada kakek ya, Pak Aki. Akhirnya di situ pokoknya si Pak Aki selaku juru bicara kakeknya istri saya itu bilang, "Pamia abade serius ya. Kalau kamu serius, pokoknya harus ditentukan mau nikah, mau lamaran, pokoknya sebelum tanggal 25 pilihannya itu." Dan saya tuh kagetnya lah. Awalnya mah pokoknya mah buru-buru lah, saya tong dilami-lami, cenah aya niat saya mah gitu. Di situ saya deg-degan gitu, ya Allah, kata harus menikah bulan ini nggak mungkin gitu, karena memang nikah itu kan perlu banyak persiapan. Terus akhirnya setelah itu saya ngomong gini ke Pak Aki, paling saya minta waktu buat nemuin Meli sama kedua orang tua karena kan belum ketemu juga. Takutnya nggak setuju. Sebenarnya sih Mama udah setuju kalau lihat dari CV gitu, karena kan saya pernah ngasih juga CV ke Mama, udah diliatin lah CV-nya dan Mama setuju, katanya teh pintar karena ya di CV-nya banyak juara-juara gitulah gitu. Dan akhirnya kamu datang ya ke rumah ketemu sama orang tua, dan istrinya mah sepakat minggu depan kita mau lamaran. 2 minggu lagi ya? Iya. 2 minggu lagi kita mau lamaran gitu. Alhamdulillah. Jadi omongan yang dia pernah ngomong tanggal 19 datang ke Tasik tuh akhirnya memang beneran terjadi. Dan semua omongan aku tuh selalu nggak tahu kebenaran kan. Mungkin udah ada mungkin Allah udah ngasih kayak bukan firasat sih, kayak kalau namanya teh
Kalau inisial mah inisial gitu. Inisial harinya tuh udah ditentuin gitu, dan akhirnya tanggal 19 kita hitbah, kita lamaran, saya bawa keluarga, dan disitulah baru pertama kali keluarga ketemu kan. Selama ini kan saya yang datang ke rumah Meli di Cianjur, ke rumah istri ya, kemudian istri datang ke rumah saya ke Subang, dan barulah ketemuannya pada lamaran. Alhamdulillah sih nggak banyak apa ya perbedaan atau gimana, berjalan lancar. Akhirnya kita lamaran tanggal 19. Itulah sepenggal cerita jadi sampai lamaran. Jadi sebenarnya ada banyak hikmah sih. Hikmah yang pertama tadi kamu apa bilang? Jagalah omongan kalian, karena omongan kalian itu adalah doa juga buat kalian. Soalnya kayak dia bilang mau ke Sumatera, akhirnya terjadi. Terus tanggal 19, sebenarnya omongan tanggal 19 oke lah, cuman untuk kayak ditempatin di Sumatera kayak gitu, jadi agak keberatan juga sih untuk penempatan di Sumatera itu, tapi mau gimana lagi. Sebenarnya ketika dia bilang di Sumatera, saya juga agak sedikit gimana ya, banyak bukan keberatan sih, godaan ya. Jadi kayak ya udahlah, ngapain jauh-jauh ke Sumatera, kan udah ada karir di Jawa Barat gitu, kita harus ngerintis lagi. Tapi alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah akhirnya semua itu nggak jadi hambatan sampai akhirnya kita bisa lamaran tanggal 19. Itu saja ya. Itu saja mungkin sedikit cerita tentang pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua, itu tentang perjalanan menuju halal, menuju pernikahan. Dan itu makin seru karena banyak apa ya, rintangan dan tantangan. Beneran banyak apa ya, banyak ujian lah untuk kita. Ya pokoknya mah yang mau nikah tuh banyak ujiannya gitu. Nanti kita akan bagikan ceritanya, kita sharingkan ceritanya ya. Oke deh, videonya udah mulai rewel, udah bete. Yuk kita pulang deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If she ran away, come back home. Just come home. Got a fear, oh in my blood. She was carried up into the clouds, high above.